Halo semua, aku Syahna dan kali ini aku bakal nutorin kalian semua beberapa soal UTBK Literasi Bahasa Inggris. Di sini aku udah bikinin 5 soal dengan materi yang berbeda-beda dan ini aku ambil dari soal-soal UTBK dari tahun 2020 sampai 2025. Jadi sebenarnya literasi bahasa Inggris itu kan baru ada di UTBK SNBT 2023. Tapi sebenarnya di tes-tes mandiri untuk masuk PTN itu udah ada teks-teks berbahasa Inggris dan pengerjaannya kurang lebih serupa, materi-materi yang diberikan itu serupa, dan tuntutan yang diberikan untuk dikerjain itu sama. Sebenarnya nggak cuma tes mandiri aja, di UTBK tahun 2020 dan 2021 pun ada beberapa soal PPU yang pakai bahasa Inggris walaupun dia tidak se-ekstensif ketika dijadikan suatu tes. Nah, literasi bahasa Inggris ini penting kalau kalian mau masuk jurusan sastra, terutama sastra Inggris, sastra Indonesia, terus jurusan hubungan internasional dan komunikasi. Kalau nggak salah, literasi bahasa Inggris itu salah satu subtes yang nilainya harus tinggi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja. Di sini aku udah siapin dua teks yang diambil dari dua karya sastra, karena aku anak sastra Inggris kebetulan. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita baca, mungkin asik kali ya kalau kita tahu teks-teks ini dari mana. Siapa tahu kalian ada yang suka dengan briefnya dan pengen baca full gitu. Jadi yang pertama ini dari buku yang namanya Flip, Flip gitu ya. Ini aku lupa rilisan tahun berapa, tapi filmnya sih tahun 2010. Nanti kalian cari aja buku yang berkaitan dengan Flip tahun 2010. Nah, oke, jadi first text. It all started the summer before second grade when our moving van pulled into her neighborhood. And since we're now about done with eighth grade, that, my friend, makes more than half a decade of strategic avoidance and social discomfort. She didn't just barge into my life. She barged and shoved and wedged her way into my life. Did we invite her to get into our moving van and start climbing all over boxes? No, but that's exactly what she did, taking over and showing off like only Julie Baker can. My dad tried to stop her. Hey, he says as she's catapulting herself on board. What are you doing? You're getting mud everywhere. So true, too. Her shoes were like caked with this dust. This was the beginning of my soon to become acute awareness that the girl cannot take a hit of any kind. My father looks to where she's pointing and mutters, "Oh boy." Then he looks at me and winks as he says, "Bryce, isn't it time for you to go inside and help your mother?" I knew right off that this was a ditch play, and I didn't think about it until later, but ditch wasn't a play I'd run with my dad before. Face it, pulling a ditch is not something discussed with dads. It's like against parents will all tell your kid it's okay to ditch someone, no matter how annoying or muddy they are. Dari sini kita bisa menangkap nada-nada yang cukup cynical ya dari si dari perspektif pengarang ini dan kita bisa melihat kalau ini tuh recount text atau teks naratif karena dia memakai past tense di sini. Nanti itu nanti kita bahas pas pembahasan soal. Nah, sekarang kita masuk di teks yang kedua. Kalau yang teks pertama kan namanya flip, yaitu fiksi. Kalau yang sekarang ini dia sebuah biografi. Biografi yang namanya The Diary of Anne Frank. Dia itu diary tentang satu keluarga yang tinggal di sebuah annex. Annex itu kayak persembunyian rahasia gitu pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Jerman diserbu oleh Nazi, Jerman dan Belanda, jadi kita tentang itu. Atau di beberapa versi, ini biasanya disebut The Diary of a Young Girl. Jadi ini biopic ya teman-teman, atau biografi, autobiografi lah teman-teman. Kalau kalian mau baca, itu ya teksnya. Oke, teks kedua. August 21st, 1942. Now our secret annex has truly become secret because so many houses are being searched for hidden bicycles. Maria Kugler thought it would be better to have a bookcase built in front of the entrance to our hiding place.
It swings out on its hinges and opens like a door. Mr. Foscagel did the carpentry work. He has been told that the seven of us are in hiding and he's been most helpful. Now, whenever we want to go downstairs, we have to duck and then jump. Oops. After the first 3 days, we were all walking around with bumps on our foreheads from banging our heads against the low doorway. Then Peter cushioned it by nailing a towel stuffed with wood shavings to the doorframe. Let's see if it helps. May 18, 1943. All college students are being asked to sign an official statement to the effect that they sympathize with the Germans and approve of the new order. 80% have decided to obey the dictates of their conscience, but the penalty will be severe. Any student refusing to sign will be sent to a German labor camp. Oke, sekarang kita masuk ke soal, but way before that aku mau hapus annotation ini dulu. Wait. And they believe clear order. Okay. Question number 1. Both excerpts are from narrative texts that share different paragraph organization. How do they differ? Nah, jadi yang pertama-tama kita harus pahami dulu apa itu narrative text. Oke. Bentar ya. Narrative text. Narrative text itu dia cukup similar dengan real context yang mana mereka itu menjelaskan sesuatu di masa lalu dalam bentuk deskriptif. Nah, karena dia itu naratif, jadi biasanya dia itu fictional. Kadang-kadang ada juga beberapa yang nggak fiksi, seperti teks-teks eksposisi yang tentang bencana alam atau laporan-laporan ilmiah seperti itu. Tapi we wouldn't really mention it as narrative, karena dalam naratif ini ada sesuatu yang namanya karakter. Dan juga yang kedua itu setting, baik dia setting tempat ataupun setting waktu. Dua ini hal yang esensial di naratif teks karena again fungsi mereka itu untuk membuat sebuah narasi. Jadi mungkin ini bisa teman-teman paham. Jenis-jenis teks itu ada banyak. Jenis-jenis teks yang lain itu ada argumentative text, terus ada exposition, ada descriptive, ada instructive seperti teks-teks resepsi dan instruction text. Nanti kita pelajarin yang lain-lain kapan-kapan, tapi sekarang kita masuk ke naratif teks. Oke. Sekarang habis kita paham semua ini, kita harus pahamin juga apa itu paragraph organization. Paragraph organization. Oke. Kita lihat dulu soal-soalnya sebelum kita baca lagi dalam teks. Apa itu causal relations? Apa itu chronology? Apa itu description? Dan apa itu classification? Alright, kita langsung aja bahas satu-satu. Kalau causal relations, itu namanya dia punya cause and effect. Ada sebab dan akibat. Dan biasanya ini tuh ditemukan di teks-teks teks-teks ilmiah, walaupun nggak cuma di teks ilmiah ya. Cuman itu tuh biasanya ada kalimat di mana kalimat pertama menunjukkan sebuah konsekuensi atau sebuah implikasi, sedangkan kalimat berikutnya menunjukkan sebabnya atau akibatnya. Nah, ini causal relations. Terus kita membahas chronological. Kalau chronological organization itu dia biasanya berdasarkan urutan waktu. Jadi ada beberapa timestamps kayak pagi, misalnya di pagi hari, kalau nggak sebulan sekolah, atau 3 bulan kemudian, misalnya gitu. Itu namanya kronologi. Jadi ada urutan waktu yang eksplisit di situ.
Nah, terus kalau description itu bisa teman-teman pahamin ya, dia pakai deskripsi-deskripsi tertentu untuk menjelaskan sebuah karakter atau sebuah tempat atau sebuah kejadian. Namanya ya deskripsi. Sedangkan kalau yang terakhir, which is, sebentar aku ini dulu, which is classification, dia itu menyortir data-data, kita bisa bilang data ya, data atau meta yang ada di teks ke sebuah klasifikasi. Misalnya kalau kita membahas teks tentang hewan, biasanya kan ada penjelasan soal fisiknya, terus tentang makanannya dan bagaimana mereka berkembang biak. Itu kan biasanya diurutkan satu per satu. Nah, itu namanya classification. Oke? Setelah kita pahami semua ini, kita lihat di teks di atas bahwa teks pertama itu, wait, 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 wait. Clear all out. Bisa kita lihat kalau kalimat pertama kan dia banyak deskripsi ini ya, banyak description. Sedangkan kalimat kedua karena ada tanggal-tanggalnya dia cenderung lebih ke chronological. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Oke. Oke, soal nomor dua. What does the phrase Dutch play mean according to the context in text one? Nah, kalau kalian perhatiin, tadi kan di teks satu ada kalimat yang di bold. Nah, aku saranin banget ketika ada kalimat yang di bold, itu kalian ingat-ingat, kalian keep in mind, karena biasanya ditanyakan dalam soal. Tapi kalau kalian juga nggak ingat, nggak apa-apa banget. Karena kalian bisa langsung balik ke soal tersebut dan langsung ngeliat ke paragrafnya di mana kalimat tebal ini disampaikan. Terus ini kan pertanyaannya, what does the phrase Dutch play mean according to the context? Berarti kan tergantung konteks, tergantung apa yang dibahas di sini kan. Dan di sini itu, I knew right off that this was a Dutch play, and I didn't think about it later, but Dutch wasn't a play I'd run with my dad before. Jadi Dutch play di situ tuh bentuk deduktif karena ada di awal dan karena dia sudah ada di awal duluan, gak ada sesuatu yang mengikat pemahaman kita apa maksudnya. Kita lihat paragraf sebelumnya. This was the beginning of my soon to become a kid awareness that the girl cannot take a hint of any kind. Dan itu kan artinya si karakter ini risih sama di girl ini karena si cewek ini annoying banget, nyebelin, bikin dia risih. Dan my father looks to where she's pointing and mutters a word. Then he looks at me and winks as he says, Bryce, isn't it time for you to go inside and help your mother? Jadi di sini ayahnya si karakter itu memberikan kode kepada si Bryce ini kalau dia harus pergi ke dalam supaya si karakter cewek ini enggak ngeganggu dia. Oke, kita lihat opsi-opsi yang ada di sini. A, to make cover-up agendas in order to dismiss a person. B, to get rid of a person because of their lies. C, to disappear from a person who is a nuisance. D, to lose sight of a person as they depart. Kalau yang A itu artinya bikin sebuah narasi bohong-bohongan gitu supaya orang yang ngajakin kita ngobrol itu pergi karena ngerasa bakal ngeganggu. Itu jawaban yang paling benar ya tergantung konteks di jawaban kita. Tapi kalau yang B itu untuk musir orang karena mereka punya kebohongan. Sedangkan kan di sini si karakter ini yang bohong instead of the girl, the Jew gitu. Jadi B bukan jawaban yang tepat. Terus to disappear from a person who is a nuisance. Artinya kita yang mau pergi dari orang yang bikin kita risih. Padahal kan kalau tergantung konteks, si cewek ini yang bikin si Bryce risih ya. Terus yang B, to lose sight of a person as they depart. Artinya kita mulai kehilangan pandangan tentang orang yang lagi pergi. Padahal kita emang pengen orang itu untuk pergi. Jadi kita gak bakal ngeliatin panjang-panjang. Jadi kalau untuk nomor dua, tergantung konteks, jawaban paling benar adalah yang bisa dipahami ya teman-teman. Jadi gini, kalau untuk bahasa Inggris ada tentang conversation, ada apa arti dari sebuah frasa, apa sikap authornya, terus karakterisasi sebuah karakter gimana, terus di nomor lima ini implikasi tertentu dari sebuah teks atau reference. Oke, soal nomor tiga, what is the author's attitude in text two? Kita bisa lihat di sini kalau dia menjelaskan tentang aspek-aspek yang ada di secret annex dia, yang ada di persembunyian rahasianya dia gitu ya.
Misalnya ini, so many houses are being searched for hidden bicycles. Terus, have a bookcase built in front of the entrance to our hiding place. Jadi bayangin ada rumah punya pintu depan nih, punya pintu depan. Cuman pintu itu dihalangin pakai rak buku karena mereka nggak pengen ada orang yang tahu kalau di dalamnya ada rumah. Kan mereka lagi sembunyi. It swings out on its hinges and opens like a door. Jadi si rak buku ini dia bergoyang-goyang dan buka tutup kayak pintu gitu. Terus dijelasin, Mr. Foscagel did the carpentry work, alias yang bikin, yang ngulik, yang kayu-kayu itu mesti kecil, dan Peter cushioned it by nailing a towel stuffed with wood shavings. Artinya si Peter bikin semacam peredam suara dari handuk yang di atas itu ada kayak parutan-parutan kayu gitu dari hasil carpentry-nya si Mr. Foscagel. Dari situ aja kita udah bisa menyimpulkan, cynical, autornya kan nggak sinis, jadi bukan jawabannya benar. Critical, enggak, karena nggak ada yang dikritik dan nggak ada yang ditentang dari karakter. Amused, karena di sini konteksnya lagi perang dunia dan nggak ada sesuatu yang bisa menghibur ya, nggak ada sesuatu yang menyenangkan dari perang dunia, jadi bukan jawaban yang tepat. Jadi dari A, B, C, D, jawabannya benar adalah C, reflective. Oke, teman-teman. Alright, nomor 4. According to the text, Julie Baker has an annoying personality because of the statement. Nah, jadi kalau dari soal itu menurut teks ini, Julie Baker tuh punya personality yang nyebelin banget karena pernyataan-pernyataan ini. Part one, that is not true. Tandain satu yang nggak benar. Oke, kita annotate dulu. Oke, yang A itu kan artinya nggak bisa nangkep nangkep kode kalau dia diusir. Itu kan yang A. Terus yang B, datang nggak diundang dan ngatur-ngatur tentang barang. Pindahan barang. Terus yang C itu kok sepatunya kotor. Seperti kotor, kena lumpur. Dan dia main naik mobil. Lebarin dulu ya. Nah, sedangkan yang D, perkembangan karakternya nggak ada sampai kelas 8. Sampai, oke. Kita lihat satu-satu ya di teks. Lihat satu-satu di teks. Oke. Yang akan nggak bisa nangkep kode kalau dia diusir. Nah, ini tuh ditunjukin di kalimat ini. Acute awareness that the girl cannot take a hint of any kind. Jadi A bukan jawaban yang benar. Terus yang B, datang nggak diundang dan ngatur-ngatur tentang pindahan barang. Ini ditunjukin di she barged and shoved and wedged her way into my life. Did we invite her to get into our moving van and start climbing all boxes? No, but that's exactly what she did. Jadi yang B itu ada di soal, ada di teks. Itu bukan jawaban yang benar. Terus yang C, sepatunya kotor kena lumpur dan dia main naik van. Itu ditunjukin di um, ini. Her shoes were like caked with this stuff. Cake itu kan artinya ini sebuah sepatu nih. Ini sepatu terus di luarnya, katakanlah di bagian depannya lah, lumpur-lumpur gitu. Dan dia kayak caking. Caking itu artinya membuat kerak, bikin kerak di sepatumu. Jadi ya itu C ada di jawaban. Sedangkan yang D, perkembangan karakter dia nggak ada sampai kelas 8. Di sini mungkin dijelasin. And since we're now about done with 8th grade, that, my friend, makes more than half a decade of strategic avoidance and social discomfort. Nah, yang dijelasin di sini tuh gimana sih karakter Bryce itu survive dari annoyingnya si Julie. Bukannya Julie nggak punya karakter development sampai kelas 8. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Yang her character development is not shown up until grade 8. Bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, itu tadi salah satu contoh soal reference. Nah, sekarang kita mau jawab soal yang kelima. According to the text, Mr. Kugler thinks the family can benefit from. Oke. Kita bikin teks lagi.
A, eh, hasil kuli di Fort Kudil, Pos Kudil kan? Siapa sih namanya? Pos Kudil. Terus yang B, hasil peredam suara speaker. C, menurut rakyat itu depan. Dan D, jongkok kalau mau keluar rumah. Bentar ya guys. Waduh, pokoknya yang D jongkok kalau mau keluar rumah ya. Maaf kalau teksnya nggak bisa masuk ke soal. Tapi dari teks itu bisa kita lihat kalau yang paling menguntungkan ialah putting a bookshelf in front of the doorway. Walaupun opsi A dan B emang benar, tapi di sini yang ditekankan itu paling. Jadi kan yang penting mereka tuh udah punya si pintu mereka ini sembunyi dulu dengan alibi kalau itu tuh rak buku random ditaruh di depan karena mereka tinggalnya di annex yang mana itu merupakan kantor tekstil gitu jadi orang-orang kan kalau ngeliat kantor buku ya udah paling nggak ada apa-apa sedangkan carpet works itu tambahan Peter cushioning the door juga tambahan dan ducking to the exit room juga merupakan tambahan jadi jawaban benar ialah yang C. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan soal tema bahasa Inggris. Aku Shana Mariam dari Universitas Lawaman, undur diri. Terima kasih semuanya.